dan liwatah innaka la tukhliful. Siapa yang membaca doa ini selesai azan, halat lahu syafaati, dijawabnya azan, ditutupnya dengan doa ini, halat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini semua masuk yang mendapatkan syafaat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal apa yang kau baca tadi? Apa kau urus-urus aku? Terserah aku lah. Gitu cara jawabnya kalau ditanya-tanya orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa 8 rakaat bagus, usolli sunnat tahajjud rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum istri di belakang, kok pendek kali bang? Abang baru hafal itu. Tapi kata Imam Nawawi, lebih bagus satu surat khatam daripada mengambil ayat dari tengah. Itulah makanya imam-imam kita di kampung-kampung lebih mau memilih dari juz amma, karena memakai pendapat Imam Nawawi tadi, lebih baik satu surat khatam daripada mengambil dari tengah. Mana tahu nanti, ini kadang-kadang anak-anak kita ini sudah belajar di kota, balik kampung nyalah-nyalahkan imam. Apa itu imam? Ayatnya cuma kul aja. Kul ya, kulhu. Kau belum ngaji. Kata Imam Nawawi, lebih baik satu surat khatam daripada ngambil di tengah. Padahal dia pun memang tak ada hafal di tengah itu. Nah, oleh sebab itu maka jangan menyalahkan, jangan menyepelekan orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abang ku tengok tak pernah ayat lain. Itu aja. Adinda, dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu an. Dia salat dari Isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti-ganti. Qul huwallah. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sahabat engkau namanya Qatadah bin Nu'man, kalau sholat ayatnya tak ganti-ganti qul huwallah dari Isya sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka sepertiga kau baca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nah, sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, tapi karena hadis inilah maka ayat ini tak kena. Begitu cara bapak membela. Oh, tapi ibu tu ada hadir pula, jadi tahulah dia udah. Mestinya pengajian ini kita buka hanya untuk laki-laki saja. Saudara yang dimuliakan Allah, intinya apa? Bisa ayat tengah bagus, bisa ayat pendek bagus. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kebetulan ingat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat tentang zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Kebetulan ingat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kebetulan ingat tentang curi-mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri puang, potonglah tangannya. Nah, jadi jelas. Kau kalau habis Fatihah apa yang kau ingat? Tak ada Pak Ustaz. Inna a'tayna. Baca lagi.
Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Dalam tafsir lain makna al-kautsar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di sungai telaga itu, kita tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tempat itu, di padang mahsyar tak haus. Wa allaw istaqamu ala tariqati, kalau mereka istiqamah dalam tariqat jalan yang benar ini, la asfainahum ma'an radaqa, kami akan berikan mereka minum dan mereka tak akan haus untuk selamanya. Sekarang minum haus, apalagi yang belum dapat air ini. Nengok air saya ini makin haus. La asfainahum ma'an radaqa, syaratnya istiqamah. Maka kata Nabi SAW, haud, waktu Nabi tegak di atas mimbarnya, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, antara dinding rumah Nabi dengan mimbar Nabi 22 meter lebih kurang. Sana rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, karpetnya warna hijau. Entah kebetulan hijau juga karpet di masjid kita, dindingnya pun hijau. Kenapa mesti hijau? Karena mata, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet tahan lama, sering-seringlah menengok warna hijau. Masya Allah, di sini diamalkan sampai tenda pun hijau. Hijau, luar biasa. Sampai bersedekah pun pakai duit warna hijau. Hebat, 20.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Nabi naik ke atas mimbar, kata Nabi, aku melihat haud. Haud, haud artinya telaga. Haud pakai bot, haud, telaga. Telaga, kalian akan minum dari telaga itu. Yang minum dari telaga itu ikhwani, ikhwani. Sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi nanti ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepada aku padahal matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Kita tak pernah menengok dia, tapi kita percaya kepada dia, memperjuangkan syariatnya, menolong agama yang dia bawa, pagi dan petang berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Maka menjelang azan subuh berkumandang, setelah selesai sholat tahajud, ditutup dengan witir 3 rakaat, duduk menjelang azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi katanya Pak Ustadz, dalam hadis itu istighfar. Dalam ayat Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur menjelang subuh mereka banyak beristighfar. Kalau beristighfar dosa saja yang lepas, tapi kalau bersolawat, man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan 10 kali. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi dosa 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Yang mau beristighfar silakan, yang mau bersolawat bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa itu tasbih 100 biji tak pernah dipetik? Apalagi tasbih orang Bangka Tengah ini mantap, dari kayu gaharu. Kayu gaharu yang susah tumbuh di tempat lain. Bahkan orang dari Jazirah Arab, dari Kuwait, dari Saudi Arabia mencari kayu gaharu, justru tumbuh gemah ripah loh jenawi, antayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Nih dari Bangka Tengah, pokok kayu gaharu yang berkualitas tinggi tumbuh. Kayu luarnya bisa dibuat tasbih, kayu dalamnya yang berminyak. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Pak Bupati? 20 juta harganya sekilo Pak Ustaz. 20 juta itu yang dibakar para habaib dalam majelis itu. Kalau sempatlah kita punya yang kualitas tinggi yang harga 20 juta, kita pasang, pas sedang kita pasang, datang tamu, dipasangnya banyak-banyak.
Itu meleleh air mata kita. Bukan karena asapnya, karena membayangkan 20 juta. Harum semerbak. Nabi suka yang harum-harum, tapi harumnya original, harumnya natural. Sekarang dipasanglah harum-harum, di masjid dipasang, di tiang-tiang masjid dipasang. Setiap 5 menit sekali menyembur macam ular piton. Semua jamaah menghirup. 2 tahun, 5 tahun kena penyakit cancer. C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita payah bilang cancer. Kenapa? Kanker. Bahan kimia. Kimia. Sekarang semua pakai di masjid, ketiak, mulut. Kimia, bahan kimia masuk ke darah, masuk ke kulit. Kanker leher, kanker darah, kanker macam-macam penyakit akibat. Jangan pakai buhur, pakai buhur. Belilah buhur bebas kanker, dapatkan di Bangka Tengah. Pesan sekarang juga. Dah potong, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka nikmat Allah yang besar ini karunia. Kenapa? Karena masih ada orang melaksanakan subuh sajadah akbar beramai-ramai. Sajadah sujud, sajadah sujud, sajadah tempat sujud, akbar besar. Berarti sajadahnya besar. Masuk saya ke masjid ini memang besar sajadah. Tengoklah besar untuk imam, besar. Sajadah akbar, sajadah tempat sujud, walaupun secara nahu yang betul sajadah kubro, muannas. Tapi salah-salah sikit ya nggak apa-apalah sekali-sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Bangka Tengah itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Dua saja yang diminta Allah. Kalau penduduk Bangka Tengah itu beriman, bertakwa, dibalas Allah dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan untuk orang Bangka Tengah itu barakat, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka ramaikan masjid, tak mau mereka mengaji, mereka tinggalkan majelis ilmu, mereka sia-siakan para habaib dan ulama. Akhadnahum, kami cabut, ikan-ikan kami cabut. Sekarang banyak yang dulu produksi ikan. Dulu Pak Ustadz, itu tahun-tahun 70-an tempat produksi ikan. Sekarang cucu ikan pun tak ada lagi. Habis. Kemana hilangnya? Tak tahu, ditelan bumi. Allah mencabut nikmat. Akhadnahum, kami cabut barakah. Gara-gara apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin menurunkan azab selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah kalian. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada lagi di tengah kita, dia sudah meninggal. Tapi ternyata namanya tetap disebut. Bahkan di masjid kita ini bukan sekedar namanya disebut, namanya dituliskan di dinding, Muhammad. Setiap mata menengok itu berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, marhaba diambil dari 3 huruf, rahaba, marhaba, rahaba, artinya tanah yang lapang. Mengapa kita menyebutkan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban, dada kami lapang menerima kedatangan engkau ya Rasulullah. Rasulullah tak datang, tapi cucu cicit keturunannya datang ke bumi ini. Rasulullah tak datang, tapi pewarisnya datang ke negeri ini. Siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalau
Kalaulah mereka tak datang ke pulau ini, bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Bagaimana kita mungkin mengenal Rasulullah? Bagaimana mungkin kita tahu salat? Makanya anak-anak kita mesti kita wakafkan. Salah satu anak saya mesti menjadi ulama. Amin. Anak saya satu sudah jadi PNS Pak Ustadz, anak saya yang satu sudah jadi bisnismen Pak Ustadz, anak satu sudah jadi dokter spesialis Pak Ustadz, anak saya satu jadi polisi Pak Ustadz, anak saya satu jadi Satpol PP Pak Ustadz. Mana anakmu yang mengajak orang ke jalan Allah? Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Mantap. Yang itu mana? Fakultas Hukum. Keren. Ini mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada orang ini asal disebut pesantren sekolah agama, yang ada di kepalanya makan. Makan itu letaknya di sini. Sedangkan berpikir itu letaknya di sini. Kalau kepala kau sikit-sikit cerita makan, berarti otakmu dekat dengan lambung. Berarti otak udang. Kenapa sikit-sikit makan? La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlaq, karena takut tak makan. Kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuquhum, kami yang memberi makan mereka. Anak-anakmu itu kami yang beri makan. Wa iyyakum, jangankan makan mereka, makan engkau pun kami juga yang memberi. Kalau tidak, kata Allah, nasi yang akan disuap pun tak masuk ke mulut. Sudah disiap musuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mati. Nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kuasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah nanti pada saat tak ada satupun yang bisa menolong illa kecuali nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Syarat dari kemenangan itu datang adalah mesti ada yang memakmurkan masjid, mesti ada yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, mesti ada yang menyampaikan ayat-ayat Quran. Maka didiklah anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pondok pesantren?